Sektor bahari Kota Sabang menjadi peluang besar untuk meningkatkan perekonomian di Kota Sabang. Sinergi lintas instansi dan dukungan dari Kemenparekraf RI sangat diharapkan agar dapat menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Teguh Aidil dari Kota Sabang. Saudara, Sabang sebagai daerah kepulauan tentu memiliki potensi besar pada sektor bahari. Daya tarik kekayaan bahari Sabang tentu menjadi peluang untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kota Sabang, khususnya marine tourism atau wisata bahari. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana saat ini pemerintah Kota Sabang terus menggalakkan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event-event yang berbasis bahari ataupun marine tourism. Dan juga tentunya sebagaimana disampaikan oleh PJ Wali Kota Sabang Reza Falevi yang mengatakan bahwasanya event Sabang Marine Festival 2023 yang sedang digelar ini menjadi langkah strategis pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan sektor pariwisata karena memang ini melibatkan berbagai pihak dan juga salah satunya juga dapat memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM lokal yang ada di Kota Sabang ini. Dan juga selain itu saudara, Sabang Marine Festival menjadi cara efektif pemerintah Kota Sabang untuk mempromosikan andalan spot-spot ataupun destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Sabang karena ini menjadi andalan masyarakat lokal yang ada di Kota Sabang. Dan berikut kita simak pernyataan selengkapnya oleh PJ Wali Kota Sabang Reza Falevi. Sesuai arahan Presiden dan juga Menteri Pariwisata, event itu menjadi cara yang sangat strategis atau sebagai trigger yang dapat mengenerate ya income daripada income masyarakat ya. Karena event itu terlibat banyak pihak. Hari ini ada 1.000, hampir lebih 1.000 ya, berbagai pihak yang terlibat, dari pawai, dari penari, kemudian ada UMKM. Artinya banyak memberi dampak selain keterlibatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan juga diharapkan memberi dampak ekonomi karena ada transaksi dari UMKM yang ada di sini. Ya, sementara itu juga saudara, PJ Wali Kota Sabang mengaku bahwasannya konektivitas udara menjadi variabel penting untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kota Sabang. Selain itu tentunya dengan meningkatkan standar kualitas servis atau pelayanan terhadap wisatawan ini sangat dibutuhkan jika ingin memang fokus untuk membangun sektor pariwisata yang ada di Kota Sabang. Dan juga saudara, dukungan dari pemerintah pusat terhadap pariwisata yang ada di Kota Sabang ini sangat diharapkan terlebih terhadap penyelenggaraan event yang ada di Kota Sabang ini. Ya, saudara, selain itu juga dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan agar pariwisata Kota Sabang ini lebih berkembang seperti provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Selain itu juga dukungan terhadap penyelenggaraan event-event yang berskala nasional dan internasional diharapkan dapat terus dilakukan setiap tahunnya, di mana pada akhirnya nantinya akan mendukung dunia pariwisata yang ada di Kota Sabang. Dan berikut kita simak petikan wawancara kami bersama Direktur Wisata Minat Khusus Itko Parikesit. Program utama dari Kemenparekraf sendiri aja untuk marine tourism itu sebetulnya ada 3 yang utamanya kan, yachts, diving, dan cruise. Di mana Sabang ini menurut kami satu-satunya wilayah yang 3-tiganya bisa diampu semua ini. Sebagai destinasi cruise, sebagai destinasi yachts, dan sebagai titik selam tingkat dunia. Jadi namun dalam pengembangannya perlu kita tingkatkan ya dari Kemenpar, nanti mungkin kita bantu untuk product development sama promosinya secara serius. Ya, saudara, keberhasilan kemajuan sektor pariwisata tidak hanya bertumpu pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saja, namun tentunya membutuhkan sinergitas lintas kementerian, seperti halnya Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Kota Sabang melalui Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, di mana Lutfi SEMM mengatakan bahwasannya pihaknya mendukung penuh untuk akselerasi atau percepatan pariwisata yang ada di Kota Sabang dengan melakukan jemput bola, yaitu dengan memudahkan proses administrasi keimigrasian terhadap kapal-kapal pesiar ataupun kapal yacht yang berkunjung ke Kota Sabang ini. Dan berikut kita simak petikan wawancara kami bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Lutfi SEMM. Peran imigrasi yang diambil itu dengan pemeriksaan di alat angkutnya. Jadi yang mana petugas imigrasi dari Sabang dan Direktorat
imigrasi ikut di kapal pesiar tersebut. Yang mana tujuannya pada saat datang di Pelabuhan Sabang, wisatawan tinggal turun. Tidak ada pemeriksaan imigrasi lagi. Itu aja. Dan imigrasi itu sekarang tusinya ada 4. Yang terakhir itu sebagai fasilitator pembangunan. Yang mana demi untuk kemajuan, intinya imigrasi siap membantu dan memberikan kemudahan dalam pelayanan baik WNI maupun WNA. Ya, saudara, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kapal pesiar yang berkunjung ke Kota Sabang ini mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan angka kunjungan pada tahun 2023, kapal pesiar direncanakan akan berkunjung ataupun bersandar di Kota Sabang sebanyak 8 unit, di mana 2 unit kapal pesiar atau cruise sudah bersandar di awal tahun 2023 ini. Demikian laporan langsung dari Kota Sabang, kita kembali ke studio.